Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di The Labas Talk Show. Jadi kita sapa penonton dulu. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesempatan ini kita ditemani oleh narasumber kita, Ustadz Syawal Rifandi. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Ustadz, jadi bagaimana kesibukannya akhir-akhir ini Ustadz? Oh ya, alhamdulillah. Sekarang kan sudah memasuki Agustus ya, Pak. Kegiatan itu padat sekali, apalagi Persiapan kemerdekaannya Ustadz ya, anak-anak di pondok kita betul. persiapkan untuk menyambut, memeriahkan apa namanya 17-an. 17 Agustus ini. Jadi alhamdulillah masih sempat untuk hadir di tengah kesibukan dan kepadatan jadwal ini, masih bisa mengisi. Itulah suatu kesyukuran yang luar biasa. Insyaallah Ustadz ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi terima kasih banyak Ustadz telah menyempatkan, walaupun di tengah-tengah kesibukannya, telah menyempatkan untuk berdakwah untuk umat ya Ustadz ya. Betul. Karena sekarang kan memang kita tidak berjuang lagi dengan pedang, tidak berjuang lagi dengan sandara. Kita hanya berjuang untuk mengeluarkan pemikiran-pemikiran kita demi kebutuhan umat. Sekarang kan luar biasa ya, problematika umat itu luar biasa. Dan itu adalah peran kita sebagai thalibul ilmi untuk memberikan mengeluarkan pemikiran-pemikiran kita agar mereka mampu tertuntun dan tidak tersesat di dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Oke Ustadz. Jadi segmen kali ini Ustadz, ada problematika umat Ya. di mana pada saat ini kita disuguhkan dengan fenomena atau isu yang marak dibahas akhir-akhir ini Ustadz. Ya. Jadi ada seorang Islam meninggal akan tetapi dimakamkan dengan cara kremasi. Ya di mana pada umumnya Ustadz yang kita ketahui, di mana seorang Islam dimakamkan dengan cara dikuburkan. Akan tetapi ini berbeda Ustadz. Ya. Yang mungkin jadi pertanyaannya Ustadz ya. Bagaimana pandangan Ustadz mengenai fenomena ini sendiri? Silakan Ustadz, mungkin ada pencerahan. Iya. Memang kejadian ini cukup viral ya. Viral banget. Saya lihat di media sosial, di grup itu juga, di grup pembina itu, grup-grup kami itu luar biasa itu. Tentu ini adalah sebuah fenomena yang kita sebenarnya tidak pernah memikirkan sebelumnya ini akan terjadi. Karena kita tahu bahwa kremasi itu adalah tradisi agama lain. Dan tentunya kita kan dalam agama Islam itu kita memiliki tradisi kita sendiri. Ketika seorang muslim dia mati dalam keadaan muslim, maka wajib bagi muslim lainnya untuk memakamkannya dengan cara dikuburkan, dimandikan dan lain sebagainya kan. Itu kan ada ketentuan dalam kitab fikih. Bahkan itu hukumnya wajib. Jika seandainya wajib kifayah, jika seandainya dalam satu kampung itu tidak ada yang mau mengurusinya, maka satu kampung itu akan berdosa. Tapi jika nanti ada misalnya mungkin satu orang yang mengurusinya, memandikan, kafani, mensolatkan lalu menguburkan, maka tuntutan kewajiban itu akan hilang melalui satu orang itu. Kan tetapi yang menjadi masalah pada hari ini itu kremasi ya. Itu saya rasa itu adalah sebuah kesalahan. Cuman dalam menyikapi hal ini kita akan tahu kalau tidak salah yang dikremasi itu kan memang mualaf ya. Betul. Yang itu yang menjadi persoalan sebenarnya, karena dia kan bukan muslim dari lahir. Kan dia kan mualaf. Jadi di situ sebenarnya kita harus orang yang bersangkutan ini, orang yang meninggal ini adalah seorang mualaf. Dia dari sebelumnya yang beragama Hindu, diberikan hidayah, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk dalam agama Islam sehingga dia beragama Islam.
melakukan syariat Islam, namun di akhir hayatnya dia meninggal dan pihak keluarga menginginkan dia itu yang menjadi persoalan sebenarnya. Jadi hal yang melatar belakang itu kita harus tahu apa yang melatar belakangnya sehingga seorang ini dikremasi. Ya, jadi di situ sebenarnya yang menjadi permasalahan karena orang tuanya yang masih menganut agama Hindu menginginkan seorang anak ini yang jelas-jelas sudah berpindah agama untuk dikremasi anaknya. Jadi Oke Ustaz, mengenai kremasi, bagaimana sih pandangan Ustaz mengenai kremasi itu sendiri? ya, mengenai kremasi, kalau ditinjau dari segi bagaimana ya hukum, sebenarnya itu di luar ranah kami karena begini, kremasi itu tidak ada dalam syariat Islam, tidak ada. Kremasi itu adalah syariat orang Hindu. Ketika saya mengatakan kremasi haram, maka yang tersinggung pasti mereka kan, yang jelas-jelas itu di luar ranah kita. Cuman yang menjadi persoalan di sini adalah penganut agama kita itu dikuburkan dengan tradisi mereka. Itu yang menjadi masalah karena sejatinya harusnya dalam syariat tatanan syariat kita seorang yang muslim itu harusnya dimakamkan, dikuburkan. Nah, ini yang menjadi masalah. Iya, karena dia dikremasi. Yang jelas-jelas itu kan tradisi Hindu. Ya, saya kira itu. Ini Ustaz, bagaimana sih Islam itu memerintahkan umatnya atau penganutnya bahwa seorang Islam itu penyelenggaraan jenazahnya itu harus dikuburkan, dan bagaimana hal ini dijelaskan dalam Al-Quran? Ya, bagus sekali ya. Al-Quran sebenarnya telah merespon problematika ini. Kita sebagai seorang Muslim kita harus kembali ke Al-Quran, melihat tafsir penjelasannya. Di sini segmen kali ini saya akan mengangkat 2 ayat yang menjelaskan tentang penguburan seorang Muslim. Ya. Jadi yang pertama dalam Quran surah Abasa itu ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma amatahu fa'aqbara. Kemudian dia mematikannya lalu menguburkannya. Itu yang pertama. Di surah lain juga yang membahas tentang ini dalam Quran surah Thaha ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum, dari tanah kami menciptakan kalian, wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah itu kalian juga akan dikembalikan ketika nanti mati. Wa fiha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah itu pula kalian akan dibangkitkan yang kedua kalinya. Di sini sebenarnya maknanya di sini sudah menjelaskan maknanya bahwa ketika seseorang itu meninggal, fakbar, maka kuburkan dia. Nah, di surah Thaha juga begitu. Kita memang diciptakan dari tanah. Ketika kita meninggal, kita akan dikembalikan ke tanah. Terkait dengan tata caranya itu dijelaskan nanti dalam kitab-kitab fikih. Berarti sudah jelas sekali ya gambarnya Ustaz, bahwa seorang Islam itu di dalam ayat itu harus dimakamkan. Betul sekali. Dan itu memang kalau kita bertanya ya, kremasi itu boleh atau tidak ya? Tidak. Dalam tubuh kita sebagai orang Islam ya tidak boleh. Karena kita sudah diatur oleh syariat ketika seorang meninggal ya. Yang pertama kan dimandikan kan. Kita mandikan, dikain kafani, disolatkan, diantarkan, dan kemudian dikuburkan. Ya, saya kira itu. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Sama-sama. Baik Ustaz, di segmen terakhir kita beralih ke sesi pertanyaan. Pemirsa yang ada di rumah yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan hubungi nomor yang ada di bawah ini.
Halo, Assalamualaikum Ustaz. Sudah yang tersambung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Budi Darmo Ustaz. Saya dari Bali dan kebetulan juga saya seorang mu'alaf Ustaz. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, yaitu mengenai masalah fardu kifayah. Bisa dijelasin nggak Ustaz? Apa yang dimaksud fardu kifayah itu Ustaz? Baik, Pak Budi Dharma. Fardu kifayah itu sederhananya begini, Pak Budi. Itu adalah kewajiban jika ada satu orang yang sudah melaksanakan kewajiban itu, maka kewajiban untuk yang lain itu gugur. Ya. Mungkin bisa dikasih contoh. Misalnya yang pembahasan kita ini dalam prosesi ketika ada orang yang meninggal itu tata cara pelaksanaannya itu adalah fardu kifayah. Jika seandainya dalam satu kampung itu, misalnya dalam satu kampung di Ciputat, misalnya kita kan di Ciputat ya. Misalnya di Ciputat itu ada orang yang meninggal, lalu hanya satu orang yang mengurusinya, baik itu memandikan, mengkafani, mensolati, lalu menguburkan, maka kewajiban-kewajiban bagi penduduk yang lain yang tidak ikut itu sudah gugur. Akan tetapi jika seandainya tidak ada satu orang pun yang mengurusinya, maka satu kampung itu akan berdosa. Fardu yang lain itu ada yang disebut, Pak Budi, disebut dengan fardu ain. Nah, kalau fardu ain ini beda lagi. Fardu ain itu adalah kewajiban bagi seluruh individual muslim. Misalnya sholat itu fardu ain. Pak Budi paham? Oh, paham Ustaz, paham Ya, Ustaz. semoga Pak Budi diistiqomahkan dalam agama Islam. Amin Ustaz, amin. Yes. Oke, terima kasih Pak Budi atas pertanyaannya. Ini sudah jelas. Baik, kita sudah berada di penghujung acara. Namun sebelum kita akhiri, kita mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita kali ini, Ustadz Syawal Rifandi. Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kami doakan mudah-mudahan Ustadz dipanjangkan umurnya dan diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Baik pemirsa yang ada di rumah, terima kasih telah menyimak talk show kita kali ini. Semoga membawa keberkahan dan manfaat. Saya Wahyudi Supardi pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.